Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi pendidikan anak di SD modul 4, yaitu kebutuhan anak sekolah dasar, kegiatan belajar 1, 2, 3, dan 4. Sebelum kita masuk ke materi yang akan dibahas, mari kita perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Dista Pitanesa dengan NIM 858981801 yang akan membahas KB1 dan KB2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fatania, NIM 858981897. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori kebutuhan dan penerapannya bagi anak usia SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Ayu Margareta dengan NIM 858981786. Saya akan membahas KB pertama, yaitu tentang gizi dan permasalahannya pada anak usia SD. Yang A. Perkembangan fisik pada anak SD. Perkembangan fisik dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Santrok mengatakan bahwa pada masa usia SD, pertumbuhan fisik cenderung lambat, tidak seperti pada masa-masa bayi dan masa remaja. Lefrancois dalam bukunya Of Children mengemukakan bahwa menjelang usia 6-12 tahun, anak menjadi lebih tinggi. Kecenderungan lain yang terjadi, penurunan dalam perkembangan jaringan lemak bersamaan dengan perkembangan jaringan tulang dan otot. Yang B yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik anak usia SD menunjukkan lebih lentur dan lebih terkoordinasi. Menurut Kreti, anak perempuan kadangkala lebih unggul dalam tugas-tugas motorik yang bersifat ritmis, seperti menari atau lompat tali. Mengingat usianya dalam perkembangan fisik maupun motoriknya, dan untuk kesempurnaan atau kematangan perkembangan fisiknya, maka disarankan agar anak SD Hal ini diungkapkan oleh Santrok bahwa sebetulnya mereka akan menjadi lebih lelah jika terlalu lama duduk diam. Pergerakan fisik penting bagi mereka untuk menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan keterampilan motoriknya. Yang C yaitu faktor yang terpengaruh pada perkembangan fisik. Yang pertama, bawaan atau genetik. Untuk meneliti pengaruh faktor bawaan atau genetik pada perkembangan fisik seseorang, banyak dilakukan penelitian terhadap anak kembar, yaitu satu telur yang dibandingkan dengan anak kembar fraternal atau lain telur. Yang kedua, gizi atau nutrisi. Berg mengemukakan beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama, kaitan usia dan kebutuhan gizi. Yang kedua, gizi pada anak SD dan remaja. Yang ketiga, malnutrisi atau kekurangan gizi. Yang keempat, obesitas atau kegemukan. Yang kelima, penyakit. B2 yaitu tentang kesehatan dan prestasi belajar. Yang A, hubungan gizi dengan kesehatan. Yang pertama, ada Harlock mengemukakan anak semacam ini tidak hanya sadar akan kesehatan, tetapi juga menyadari akan kesempatan yang diberikan orang tua untuk memperhatikan kesehatan mereka. Yang kedua, ada Laycock dan Keylor menjelaskan bahwa anak berbakat mungkin berasal dari lingkungan, di mana semua anak tumbuh lebih besar karena mendapat gizi dan perawatan kesehatan yang lebih baik. B. Hubungan gizi dengan kepribadian dan emosionalitas. Dikatakan bahwa kekurangan gizi dapat berakibat anak menjadi rewel atau mudah marah. Kelebihan makan pun dapat memberikan efek psikologis yang negatif pada anak. Jika hal ini tidak tertangani, akan memengaruhi perkembangan kepribadiannya. C. Hubungan gizi dan kecerdasan. Penelitian Sumantri menunjukkan bahwa kekurangan zat besi atau anemia dapat memengaruhi kemampuan menalar, prestasi belajar, dan konsentrasi. Teori kebutuhan dan penerapan bagi anak usia SD. A. Menurut teori kebutuhan Maslow, Abraham Maslow seorang tokoh yang banyak dikaitkan dengan gerakan humanistik. Pada bidang psikologi berpendapat bahwa setiap individu memiliki kebutuhan yang tersusun secara hierarkis sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan jasmania. Yang kedua, kebutuhan rasa aman.
Yang ketiga, kebutuhan saling memiliki dan mencintai. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Secara garis besar, kelima kebutuhan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kebutuhan besar, yaitu yang pertama, basic need, kebutuhan dasar, dan yang kedua, meta need atau machi need. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang terpenting untuk memahami perkembangannya anak dan perkembangan anak, di mana jika manusia mengarah pada kebutuhan ini, maka manusia menunjukkan sepenuhnya bakat, kapasitas, dan potensinya. Motivasi intensif. Pada awalnya, motivasi intensif lebih menunjukkan mengenai pentingnya faktor penguat dalam belajar atau kebiasaan dan potensi reaksi yang efektif. Namun, sesuai dengan perkembangan teorinya, motivasi intensif lebih merupakan kinerja daripada variabel belajarnya. Untuk memupuk harga diri dan aktualisasi diri, perlu dipertimbangkan keunggulan dan kelemahan serta kebutuhan anak. Pada saat anak memasuki usia SD, anak membentuk 3 buah kebutuhan dasar, dukungan sosial yang banyak berkaitan dengan kebudayaan dan pola pengasuh. Kebutuhan aktualisasi diri bukanlah merupakan kebutuhan yang utama bagi anak usia SD. Justru kebutuhan ini menjadi lebih penting bagi para remaja dan dewasa. Meskipun demikian, kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang terpenting untuk memahami perkembangan anak dan perkembangan kepribadian seseorang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan belajar 4, yaitu pengaruh sekolah pada kepribadian. A. Hasrat berprestasi. Berbagai penelitian telah menghubungkan prestasi dengan respon yang berkaitan dengan aspek dari pengalaman dan tingkah laku individu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki orientasi berprestasi memiliki harapan yang besar untuk berhasil daripada yang takut akan kegagalan. Oleh Atkinson dan Rainer dalam Sunrock 2002. Sedangkan penelitian Hastenstein dan Higginstreng dalam Sunrock 2002 menunjukkan bahwa untuk meningkatkan prestasi anak, orang tua perlu menetapkan standar tertentu agar anak berprestasi. Orang tua juga merupakan model. Oleh karena itu, perlu menunjukkan tingkah laku yang berorientasi pada prestasi, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri individu untuk melakukan sesuatu demi kepuasan atau tujuan itu sendiri tanpa pengharapan imbalan dari luar. Misalnya adalah rasa ingin tahu, minat, atau kepuasan pribadi dalam belajar. Contohnya, siswa belajar karena ingin memahami materi dan merasa senang saat berhasil menyelesaikan tugas. Motivasi ekstrinsik merupakan dorongan yang berasal dari faktor luar individu seperti hadiah, pujian, nilai, dan atau pengakuan sosial yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, siswa belajar untuk mendapatkan nilai bagus, hadiah, atau pengakuan dari guru dan orang tua. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, faktor internal, minat, kemampuan, rasa ingin tahu, dan aspirasi individu. Faktor eksternal, lingkungan keluarga, sekolah, guru, penghargaan, dan dukungan sosial. Orientasi masteri dan orientasi helpless. Orientasi masteri atau penguasaan merupakan orientasi motivasional di mana individu fokus pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan kompetensi diri sendiri. Tujuannya adalah belajar dan memahami materi secara mendalam tanpa terlalu memikirkan perbandingan dengan orang lain. Karakteristiknya menikmati proses belajar dan tantangan, melihat kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran, memiliki motivasi intrinsik tinggi untuk berkembang, berani mengambil resiko dan mencoba strategi baru saat menghadapi kesulitan, dan fokus pada usaha dan kemajuan pribadi, bukan hanya hasil atau nilai.
Dampak positifnya meningkatkan ketekunan dan strategi belajar yang efektif, memperkuat motivasi belajar jangka panjang dan prestasi akademik, membantu individu mengatasi hambatan dengan sikap positif. Selanjutnya, orientasi helpless atau ketidakberdayaan. Merupakan sikap atau orientasi di mana individu merasa tidak mampu mengatasi kesulitan atau tantangan dalam belajar, sehingga cenderung menyerah atau menghindari tugas sulit. Karakteristiknya, merasa gagal dan tidak berdaya ketika menghadapi kesulitan, cenderung menghindari tantangan atau tugas yang sulit, mudah putus asa dan kurang percaya diri dalam kemampuan diri. Motivasi belajar rendah dan fokus pada kegagalan atau kekurangan. Dampak negatifnya, menurunnya prestasi akademik dan minat belajar, meningkatkan kecenderungan menghindari tugas dan tanggung jawab, membatasi perkembangan keterampilan dan kompetensi.